Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Sudah setahun lebih gue pakai Axio Pongo 760 yang nemenin gue untuk kebutuhan gaming, editing video vertikal sampai pekerjaan ringan kayak scripting tipis-tipis. Dan laptop ini Axio Pongo 760 masih gue pakai sampai detik ini. Nah, kebetulan banget nih Axio ngasih pinjam buat si Axio Pongo 760 yang versi kedua. Salah satunya laptop yang punya upgradean di segi prosesor, yang dimana yang versi V2 alias V2 teman-teman ini menggunakan prosesor Intel generasi ke-13 dengan RTX 4060. Pertanyaannya, apakah laptop ini yaitu Axio Pongo 760 V2 upgradeannya dari segi prosesor doang? Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas hal tersebut teman-teman. Apa aja sih yang di-upgrade dari laptop ini dan apakah benar emang klaimnya cuman segi prosesornya aja yang di-upgrade, dan juga nantinya gue bakal komparasi dengan beberapa laptop Axio lainnya seperti Axio 750, Axio 760 V1 yang udah gue pakai 1 tahun, serta gue bakalan komparasi juga dengan Axio 760 yang bakal kita bahas ini. Dari segi harga kedua laptop ini perbedaannya itu cuma 1 jutaan aja teman-teman antara Axio 760 V1 dan juga Axio 760 V2. Pertama kita bakalan bahas dari segi desain terlebih dahulu nih teman-teman. Untuk bahasa desain, Axio memang nggak berubah-berubah nih teman-teman. Semua line up-nya mereka itu desainnya mirip-mirip. Dari mulai yang Hype series sampai dengan yang Axio Pongo series teman-teman. Yang dimana yang udah pernah kita review desainnya itu mirip-mirip. Bedanya itu paling tipis-tipis aja. Paling kalau nggak dari segi logo atau nggak dari segi warnanya. Dan itu terjadi antara kedua laptop ini, yaitu Axio Pongo 760 V1 dan juga V2. Yang dimana perbedaannya nggak terlalu signifikan. Nah, bagian bawah alias ventilasinya di sini sama persis teman-teman. Bisa gue katakan antara kedua laptop ini memiliki rangka yang sama teman-teman. Lalu di bagian port, salah satu bagian yang gue suka juga dari laptop Axio karena menyediakan port yang benar-benar banyak. Walaupun memang portnya sama persis seperti di seri yang V1 teman-teman. Tapi setidaknya Axio Pongo 760 V2 punya port yang lengkap. Seperti di bagian kiri nih, portnya lengkap banget yang mungkin gak bisa gue bacain satu persatu. Terus juga di bagian belakang juga demikian, ada port yang dimana cukup lengkap nih teman-teman. Bahkan ada mini display port juga teman-teman yang bisa kita colok nih ya. Dan juga di bagian kanan pun juga sangat lengkap. Dan masih ada lubang RJ45. Ini sih lubang yang penting banget buat seukuran laptop gaming. Kalau nggak ada port ini berarti bisa dikatakan bukan laptop gaming teman-teman. Sama lagi, laptop ini bisa diajak produktivitas karena punya micro SD slot. Ya walaupun memang ini bukan SD slot, tapi setidaknya punya micro SD sih cukup membantu ya teman-teman buat nge-backup data-data yang ada di micro SD, atau enggak kita sebagai content creator pun juga sangat ngebantu nih. Terutama gue pribadi yang sering menggunakan record pakai DJI Osmo. Sekarang kita pindah ke bagian sisi depan. Jujur nggak ada yang berubah dari segi layarnya ini. Di sini ukuran layarnya 15,6 inch menggunakan panel Full HD, rasio layarnya 16:9 dengan refresh rate di angka 144 Hz. Terbilang standar aja sih sebenarnya. Dan hasilnya pas waktu kita tes menggunakan alat Spider X ya teman-temannya untuk mengecek warna, terutama dari warna sRGB-nya di sini mendapatkan angka 98%, terus juga buat NTSC-nya dapat di angka 71%. Lalu di Adobe RGB-nya dapat di angka 76% dan untuk P3-nya dapat di angka 78%. Menurut gue pribadi, experience layarnya sendiri sih terbilang sosok aja. Apalagi bagi gue yang sehari-harinya menggunakan Axio Pongo 760 V1. Dan pas waktu pindah ke versi V2-nya ini perbedaannya itu nggak terlalu signifikan, apalagi minor aja. Tapi buat sebagian orang yang memang baru punya laptop gaming seperti Axio Pongo 760 V2 ini teman-teman, mungkin akan terasa senang dengan laptop spek layar gaming kayak gini. Apalagi yang refresh rate-nya udah tinggi 144 Hz dengan aspek rasio 16:9 dan resolusinya Full HD. Jadi bisa dibilang ini big deal banget nih teman-teman bagi sebagian orang yang memang belum punya laptop gaming, dan ini jadi laptop gaming pertamanya mereka. Speakernya juga udah mantap nih teman-teman. Bassnya enak, nendang juga dengan kualitas yang jernih. Dan kalau misalnya gua atur volumenya ke tinggi teman-teman, di situ tuh nggak ada suara yang cempreng. Jadi memang suaranya udah sedip itu teman-teman. Lalu di bagian performance, ini bagian yang kita tunggu-tunggu dari sebuah laptop gaming. Terutama buat Axio Pongo 760 V2 yang dimana dari segi prosesor di sini ada upgrade teman-teman, dan bagian komponen lainnya itu mirip-mirip seperti seri yang V1-nya. Apakah ada peningkatan yang begitu masif di seri yang satu ini teman-teman? Yang tadi gue udah mention juga di awal, kita bakalan komparasi dengan Axio 750 dan juga 760 V1. Tentu bila dipadukan antara si speknya 760 V2 ini teman-teman bakal menggoda banget, yang dimana itu yang dipakai sama 750 ya teman-teman, dan juga RTX-nya 4060 yang dipakai sama Axio 760 V1 teman-teman. Dan itu
itu dikombinasikan di laptop ini, Axio 760 V2. Dari mulai aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2025. Oke, di sini kita render footage 4K berdurasi 10 menit, B-roll, A-roll, terus juga di sini plus efek juga teman-teman. Dan hasilnya kalau kalian lihat ini perbedaannya memang tipis banget teman-teman. Walaupun begitu perbedaan yang paling berasa di Axio Pongo 760 V2 ya, dimana cuman kelar dalam waktu 4 menit 17 detik. Selebihnya itu hampir 5 menit lebih teman-teman. Lalu di aplikasi Blender kita komparasi aja langsung ketiga laptop ini teman-teman. Kita bakalan lihat nih, dan kita bakal ambil data CPU dan juga GPU dengan CUDA core-nya. Di sini hasilnya ketiga laptop ini lagi dan lagi selisihnya tuh sangatlah tipis banget teman-teman. Tapi walaupun begitu kita bisa ngelihat kalau misalkan Axio Pongo 7060 V2 punya hasil render yang cukup oke nih teman-teman, terutama dari segi GPU CUDA-nya yang dimana cuman tuntas dalam waktu 3 menit 9 detik. Alhasil kita bisa lihat nih kalau misalkan memang ada peningkatan dari segi prosesor ataupun dari GPU-nya juga. Lalu juga di Cinebench R23 Axio Pongo 760 V2 mendapatkan skor multi yang sangat tinggi banget di angka 16.000. Walaupun memang single core-nya masih dipimpin sama yang V1 teman-teman. Tapi di sini Cinebench R24 di sini buat single core-nya dikuasain sama si Axio 7060 V2 teman-teman. Nah, buat time spy-nya di sini skornya menang ya teman-teman. Bisa dikatakan menang telak lah buat di mode normal ataupun di mode ekstrim teman-teman. Nah, sekarang kita langsung gaming test aja nih. Dari mulai game Valorant, presetnya adalah highest dengan resolusi 1080p dan FPS-nya dapat di angka 300 sampai 400-an FPS. Minim terjadi frame drop dan juga stabilnya di angka 300 ya, menurut gue sih udah reliable banget buat main game Valorant seperti ini. Terus juga Battlefield 2042 nih teman-teman, settingannya kita coba ultra, ray tracingnya kita on, DLSS-nya kita aktifkan, dengan quality kita setting dan resolusinya full HD. Di sini FPS-nya dapat di angka 80 sampai 100 FPS. Ya menurut gue ini udah reliable banget buat main game Battlefield 2042. Lalu kita tes game selanjutnya yaitu GTA 5 Enhanced teman-teman. Di sini kita coba presetnya yaitu maksimum ray tracing plus DLSS on juga, dan hasil FPS dapat di angka 55 sampai 75 FPS. Lalu di RDR2 di sini kita coba presetnya ultra DLSS quality teman-teman, dan untuk FPS dapat di angka 65 sampai 100 FPS. Lagi dan lagi ini sih udah reliable banget buat diajak ngegame. Lalu di Cyberpunk 2077 presetnya kita atur ke presetnya yaitu ray tracing ultra nih teman-teman, dan hasil untuk FPS dapat di angka 40 sampai 50 FPS dengan RTX 4060 yang memiliki VRAM 8GB. Untuk harga dari si Axio 760 V2 ini sudah tangguh banget untuk menjalankan beberapa game yang kita uji di studio kita ini teman-teman. Kita bakalan coba komparasi dengan Axio 760 V1 dan juga V2 nih teman-teman buat main game Cyberpunk 2077. Presetnya ya sama ya, kita atur ke ultra, terus juga DLSS-nya kita atur ke quality, dan hasil FPS-nya itu perbedaannya hampir 10 teman-teman. Dan di sini FPS rata-ratanya lebih stabil di V2, itu udah jelas dengan generasi 13-nya, dan lo bisa bandingkan di sini bedanya cukup berasa teman-teman. Otomatis kalau buat main game sih jelas V2 ini lebih oke juga, dan secara data sih juga demikian, lebih memberikan FPS yang mantep ketimbang yang versi V1-nya teman-teman. Tapi walaupun begitu, untuk suhunya pada saat rendering 3D modeling ataupun gaming sih keduanya sama-sama memiliki temperatur yang sama-sama aja nih, antara yang V2 atau enggak yang V1. Dan saat kita tes memiliki suhu maksimal yang sama, dan suhu terpanasnya itu terjadi di bagian keyboard bagian kiri ya teman-teman, alias ASWD-nya, terus juga di bagian tengah sama di bagian kanan. Tapi menurut gua temperaturnya masih oke aja, nggak begitu panas-panas banget, masih PW kok buat dipakai harian. Nah, untuk storage-nya sendiri sih dia kapasitasnya 512GB teman-teman, menggunakan M.2 PCIe Gen 4 X4 teman-teman. Saat kita tes speednya sendiri di aplikasi Crystal Disk, buat rate-nya itu dapat di angka 6900 Mbps dan rate-nya di angka 4700-an Mbps. Jadi menurut gua ini sih udah oke banget dengan speed seperti ini. Nah, buat kapasitas baterai sendiri sih di angka 5400 Wh, yang dimana saat pengujian kita ya dengan skenario nonton video YouTube 1080p dengan kondisi menggunakan Wi-Fi on, terus juga brightness 50%, di sini mendapatkan durasi waktu sekitaran 5 jam 1 menit teman-teman. So, secara overall memang peningkatan yang dibawa dari Axio Pongo 760
V2 ini cukup berasa, terutama dari angka rendering dan juga gaming. Dan itu peningkatannya itu dibawa sampai ke angka GPU dan juga CPU. Walaupun memang minor banget nih upgrade-nya dibawa dari kedua laptop ini, tapi setidaknya laptop ini cocok buat kalian yang memang lagi cari laptop di harga 16 jutaan. Ini bakal PW banget buat dipakai kebutuhan berat dan dikombinasikan bareng RTX 4060. Ditambah layanan Axio Purna jualnya sih melimpah banget ya teman-teman, seperti garansi ADP 1 tahun, 3 tahun garansi spare part dan juga servis, serta service centernya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kalian tertarik, langsung aja klik linknya ada di deskripsi buat Axio Pongo 760 V2. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @serundtekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.